Menjadi manajer hari ini tidak lagi terkait mengatur pekerjaan atau memastikan target tercapai. Dunia bisnis bergerak dalam lingkungan yang terus berubah, teknologi yang berkembang pesat, regulasi pemerintah yang berubah, nilai sosial yang bergeser, dan bahkan munculnya isu etika global. Semua faktor ini mempengaruhi organisasi dari luar dan tidak bisa diabaikan. Lalu di saat yang sama, seorang manajer harus memperkuat organisasi dari dalam melalui corporate culture yang sehat dan adaptif. Karena tanpa adanya mindfulness, perubahan itu akan menjadi ancaman yang melemahkan. Tapi dengan adanya mindfulness, perubahan itu justru menjadi wadah untuk berinovasi dan bertumbuh. Karena itu, kami akan membahas the environment and corporate culture sebagai dua aspek penting untuk menghadapi tantangan manajemen modern. Di sini saya akan menjelaskan the external environment. Lingkungan eksternal mencakup seluruh elemen di luar batas organisasi yang berpotensi memengaruhi aktivitas dan kinerja suatu perusahaan. Nah, lingkungan eksternal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada task environment dan general environment. Task environment atau lingkungan tugas merupakan lingkungan yang paling dekat dengan organisasi karena mencakup sektor-sektor yang melakukan transaksi harian serta memiliki hubungan kerja langsung dengan organisasi. Setiap perubahan dalam lingkungan tugas pasti akan berdampak cepat terhadap efektivitas operasional dan pencapaian kinerja suatu organisasi. Task environment ini mencakup beberapa sektor. Yang pertama ada pelanggan yang merupakan individu maupun organisasi di lingkungan yang memperoleh barang atau jasa dari suatu organisasi. Sebagai penerima output organisasi, pelanggan menjadi sangat penting karena mereka menentukan keberhasilan organisasi, sehingga organisasi harus responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian yang kedua ada pemasok, yang merupakan pihak yang menyediakan bahan baku atau komponen yang dibutuhkan organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada yang namanya rantai pasok, yaitu sistem jaringan yang menghubungkan berbagai pihak, termasuk pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan. Artinya pemasok merupakan titik awal penting dalam rantai pasok karena pemasok akan memengaruhi kelancaran seluruh proses produksi dan distribusi. Jika pemasok mengalami gangguan, maka seluruh rantai pasok ikut terdampak. Nah, yang ketiga ada pesaing atau competitors yang merupakan organisasi dalam industri sejenis yang menawarkan barang atau jasa kepada kelompok pelanggan yang sama serta berlomba memperoleh loyalitas pasar. Keberadaannya menimbulkan tekanan kompetitif yang mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan mutu, inovasi, efisiensi, dan strategi pemasaran agar tetap dapat mempertahankan posisinya dibanding dengan perusahaan lain. Yang terakhir ada pasar tenaga kerja atau labor yang merupakan kelompok individu dalam lingkungan yang tersedia untuk direkrut dan bekerja pada organisasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih serta berkualifikasi. Adanya labor ini menjadi sangat penting karena tenaga kerja berperan dalam mendorong inovasi, meningkatkan mutu layanan, serta memperkuat kemampuan adaptasi guna mencapai tujuan strategis dan mempertahankan daya saing. Lalu yang kedua ada general environment yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung tetapi dapat berdampak besar dalam jangka panjang. Ada 6 dimensi utama. Yang pertama yaitu internasional. Menurut Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat menunjukkan bahwa kondisi geografis bukan menjadi hambatan dalam dunia bisnis karena perusahaan dapat melakukan ekspansi global dan juga membangun global supply chain. Tapi harus memahami bagaimana budaya, ekonomi, dan juga persaingan lokal. Contohnya yaitu Starbucks yang sukses di Jerman dan Inggris tetapi sempat gagal di Prancis karena tidak bisa beradaptasi dengan French Cafe. Lalu yang kedua yaitu teknologi, di mana teknologi ini menjadi pendorong inovasi tetapi dapat juga melemahkan perusahaan apabila perusahaan itu tidak siap dengan perubahan yang ada. Contohnya yaitu perusahaan Fuji, perusahaan kamera digital yang kalah saing dengan smartphone karena tidak terintegrasi dengan internet dan juga sosial media. Dimensi ketiga ada sosiokultural terkait nilai gaya hidup dan juga demografi masyarakat yang mempengaruhi pasar. Contohnya yaitu Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi dan juga betul-betul memperhatikan terkait perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan. Lalu yang keempat ada dimensi ekonomi terkait perubahan suku bunga dan juga daya beli serta tingkat pengangguran yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Di mana secara global kondisi ekonomi di setiap wilayah itu berbeda. Ada wilayah yang kondisi ekonominya dapat pulih secara cepat, tapi ada juga wilayah yang lambat dalam memulihkan kondisi ekonominya, sehingga manajer harus bisa peka terhadap
peluang dan juga resiko ekonomi yang ada. Lalu yang kelima ada legal politikal, di mana pemerintah memberikan regulasi atau peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, biasanya terkait keselamatan kerja dan juga asuransi kesehatan. Nah, hal ini akan memengaruhi bagaimana biaya dan juga strategi perusahaan dalam menentukannya. Lalu yang terakhir ada natural, terkait isu lingkungan yang semakin diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Contoh kasusnya yaitu tumpahan minyak di Gulf of Mexico yang menunjukkan bahwa adanya kerusakan lingkungan menurunkan reputasi bisnis secara besar-besaran. Nah, secara singkat, general environment merupakan konteks besar yang harus dipahami karena memengaruhi organisasi secara luas. Oleh karena itu, manajer harus bisa mempunyai strategi yang adaptif terhadap hal tersebut untuk tetap mempertahankan organisasi dan agar organisasi bisa berkembang lebih baik. Kali ini kita akan membahas Organization Environment Relationship. Organisasi tidak hidup dalam ruang hampa. Ia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup. Lingkungan ini terbagi menjadi dua. Pertama, general environment, yaitu faktor luas seperti kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, budaya masyarakat, hingga kebijakan pemerintah. Walaupun tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas sehari-hari, faktor ini tetap mempengaruhi arah organisasi. Yang kedua, test environment, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan organisasi, seperti pelanggan, pesaing, pemasok, dan tenaga kerja. Semakin dinamis dan tidak pasti lingkungan tersebut, semakin penting bagi organisasi untuk beradaptasi. Organisasi yang responsif terhadap perubahan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan berkembang. Jadi, hubungan organisasi dan lingkungan adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan menentukan keberhasilan jangka panjang. Setelah mengetahui lingkungan eksternal dan juga hubungan antara lingkungan dan juga perusahaan, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai lingkungan internal. Nah, lingkungan internal sendiri itu merujuk pada segala sesuatu yang berada dalam batas perusahaan itu sendiri atau segala sesuatu yang dapat dikontrol atau dikendalikan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Hal ini merujuk pada karyawan, manajemen, dan juga corporate culture. Nah, corporate culture sendiri itu merupakan keyakinan, nilai, atau pemahaman yang dianut oleh anggota-anggota yang bekerja dalam suatu korporasi tersebut. Adanya corporate culture ini bersifat penting karena hal ini tuh dapat mempengaruhi hubungan dan aktivitas internal karyawan dan juga mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Nah, budaya sendiri itu juga dapat dianalisis menjadi dua bagian. Yang pertama adalah visible artifacts. Visible artifacts ini mengacu pada hal-hal yang dapat dilihat atau dapat diamati secara langsung seperti cara berpakaian, cara berperilaku, atau simbol perusahaan. Nah, yang kedua terdapat invisible artifacts. Hal ini mengarah pada hal-hal yang tidak dapat diamati secara langsung. Hal ini merujuk pada nilai atau keyakinan. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita dapat mengamati pada bagaimana orang itu menjelaskan atau merespons sesuatu atau apa yang mereka kerjakan. Nah, selain itu juga terdapat basic underlying assumption atau asumsi dasar yang tidak disadari. Hal ini itu mempengaruhi kinerja dan budaya di perusahaan. Seperti contoh, perusahaan itu percaya bahwa orang yang malas itu perlu dimonitoring dan juga diawasi dengan ketat. Sebaliknya, perusahaan itu juga percaya jika seseorang itu bekerja dengan baik, maka seseorang itu perlu diamanai dan juga perlu diberi kebebasan juga tanggung jawab agar seseorang itu berkembang di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pasti kita ketahui bahwa di setiap budaya pasti memiliki nilai-nilai tertentu. Begitu juga dengan budaya korporasi, memiliki nilai-nilai tertentu di mana nilai tersebut dapat mendorong produktivitas dan motivasi karyawan untuk bekerja di perusahaan. Nah, jadi nilai-nilai tersebut ada 5, yakni yang pertama merupakan simbol. Simbol ini merujuk pada benda atau peristiwa yang memiliki makna tertentu bagi seseorang untuk membantu menyampaikan pesan atau nilai dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada stories. Stories ini merujuk pada cerita atau kejadian nyata yang sering diceritakan ulang di perusahaan untuk mempengaruhi pekerja atau karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga ada heroes. Heroes ini merujuk pada tokoh atau orang yang mencerminkan dari nilai-nilai perusahaan itu sendiri atau sebutannya sebagai role model di perusahaan. Kemudian yang keempat ada slogan. Slogan ini merujuk pada kalimat yang singkat atau kalimat pendek yang menyampaikan nilai perusahaan. Nah, slogan ini menegaskan budaya dan komitmen perusahaan pada karyawannya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah ceremony. Ceremony ini merujuk pada kegiatan resmi yang direncanakan atau acara-acara resmi khusus yang direncanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Seperti perusahaan merayakan pencapaian tertentu atau kolaborasinya dengan pihak-pihak tertentu.
Oke, selanjutnya ada travel culture. Travel culture ada 4. Yang pertama ada adaptability culture, yang dimana budaya ini sangat berfokus pada pengalaman organisasi yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Di sini organisasi sangat menekankan inovasi, kreativitas, dan juga pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua ada achievement culture, yang dimana di sini budaya yang menekankan pada hasil dan juga pencapaian target. Di sini organisasi sangat mendorong ambisi, kerja keras, dan juga kinerja yang tinggi. Yang ketiga ada involvement culture, yang dimana budaya ini sangat berfokus pada partisipasi karyawan. Yang di sini organisasi sangat menekankan rasa kerjasama, rasa kepedulian, rasa kekeluargaan, dan juga komunikasi yang terbuka, sehingga karyawan merasa dihargai dan juga dapat bekerja dengan efektif. Yang terakhir ada consistency culture, yang dimana ini berorientasi pada stabilitas dan juga prosedur kerja yang jelas, sehingga organisasi dapat berjalan dengan terstruktur dan juga disiplin agar terciptanya organisasi yang efisien dan juga terkontrol. Nah, sekarang kita akan membahas tentang shaping corporate culture for innovative response. Kalian tahu gak sih bahwa budaya perusahaan itu sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut? Menurut penelitian Corporate Culture and Performance karya John Kotter dan juga James Hesketh menunjukkan bahwa nilai-nilai suatu perusahaan itu sangat bergantung pada individu-individunya dan bagaimana cara mereka itu diperlakukan. Nah, maka dari itu budaya itu sangat penting dan menjadi kunci untuk menarik, memotivasi, serta untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berbakat. Dalam model 4 kuadran, terdapat kuadran A, B, C, dan D. Di mana yang pertama yakni adalah kuadran A. Di sini perusahaan itu berfokus pada hasil dan juga laba, namun kurang memperhatikan budaya-budaya dari perusahaan. Tentu saja, target bisa saja tercapai, namun tanpa budaya yang kuat, maka perusahaan itu akan sulit untuk bertahan lama. Kemudian lanjut ke kuadran yang B, merupakan posisi yang ideal, di mana perusahaan itu menyeimbangkan antara kinerja bisnis dan juga budaya-budaya perusahaan. Nilai perusahaan itu diterapkan dalam sistem kerja, kemudian penghargaan, serta kepemimpinan, sehingga budaya dan juga hasil kerja bisnis nantinya saling memperkuat satu sama lainnya. Lanjut ke kuadran yang C, di mana ini merupakan kondisi yang terlemah karena perusahaan tidak fokus pada kedua aspek, baik aspek kinerja maupun aspek budaya. Tanpa arah dan juga nilai yang jelas, tentunya perusahaan itu sangat sulit untuk bertahan. Yang terakhir, yakni adalah kuadran D, di mana kuadran D, perusahaan itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau budaya perusahaan, namun tidak terhubung dengan tujuan bisnisnya. Nah, meskipun perusahaan itu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya perusahaan, apabila tidak disertai dengan orientasi hasil, tentu saja kinerja itu bisa menurun. Penerapan keseimbangan antara budaya dan juga kinerja bisnis dapat kita lihat dalam perusahaan-perusahaan yang nyata. Salah satu contohnya yakni adalah Southwest Airlines, di mana mereka telah memperoleh keuntungan sejak tahun 1972 karena menyeimbangkan antara budaya yang positif dan juga kinerja yang solid. Mereka juga dapat meminimalisir adanya keluhan dari para konsumennya. Oleh karena itu, kepemimpinan budaya itu menjadi aspek yang sangat penting. Pemimpin tentu saja harus mengkomunikasikan visi dan juga misinya dengan jelas dan juga menunjukkan nilai dengan tindakan yang nyata. Dengan menyeimbangkan antara budaya dan juga kinerja, maka perusahaan itu bisa lebih adaptif terhadap perubahan dan menciptakan respon yang lebih inovatif. Oke, kita masuk ke case. Pada video ini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang perubahan budaya organisasi di Zilton Corporation dan hasil evaluasi terhadap manajer bernama Cam Leslie. Nah, serta kaitannya dengan environment ataupun lingkungan organisasi. Dalam kasus ini, perusahaan menghadapi sebuah perubahan lingkungan eksternal seperti tenaga kerja yang semakin muda, perubahan kebutuhan konsumen, dan juga perkembangan teknologi CEO perusahaan. Nah, Carol Willing ingin meningkatkan suatu budaya organisasi agar lebih terbuka dan juga adaptif. Namun, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, itu menunjukkan bahwa Cam memiliki banyak penilaian netral dan juga rendah dalam aspek hubungan dengan karyawan. Padahal, secara kinerja dan juga penyelesaian tugas, Cam tergolong baik dan juga kompeten. Hal ini menunjukkan bahwa Cam kuat dalam aspek tugas, tapi lemah dalam hubungan interpersonal dan juga komunikasi tentunya. Nah, dalam lingkungan kerja modern seperti ini, karyawan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kompeten secara teknis, tetapi juga
dan juga membangun hubungan komunikasi dan juga rasa keterlibatan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Apakah keinginan Zilten untuk mengubah budaya organisasi berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal? Mungkin jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena sangat-sangat berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan generasi tenaga kerja, tuntutan kerja yang lebih kolaboratif, dan tentunya perkembangan teknologi yang semakin canggih, memaksa sebuah perusahaan tersebut untuk beradaptasi, dan sehingga perusahaan perlu membangun budaya yang lebih terbuka, komunikatif, dan juga berorientasi pada karyawan agar tetap kompetitif dan mampu mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaan kedua, investigasi tambahan apa yang harus dilakukan nih oleh Willing dan juga Zilten sebelum membuat rencana tindakan? Mereka perlu melakukan investigasi lebih lanjut seperti melakukan wawancara langsung dengan karyawan, memahami alasan dibalik penilaian netral tersebut oleh Leslie, dan juga mencari tahu apakah masalahnya terletak pada komunikasi, gaya kepemimpinan, ataupun hubungan interpersonal. Nah, jawabannya selain itu mereka juga perlu mengumpulkan feedback, ulasan yang lebih spesifik lagi agar dapat menentukan solusi yang tepat. Nah, kita masuk pertanyaan ketiga dan juga terakhir. Dalam kuadran mana camp dapat ditempatkan dan langkah apa yang direkomendasikan agar camp dapat terhubung lebih baik dengan karyawan? Jawabannya adalah camp kemungkinan berada pada kuadran manajer yang tinggi dalam orientasi tugas. Tetapi rekomendasi yang dapat diberikan adalah camp perlu meningkatkan komunikasi dengan tim, lebih terbuka lagi terhadap masukan, dan juga lebih sering berinteraksi dengan karyawan, serta menunjukkan empati dan juga dukungan agar karyawan merasa dihargai dan lebih terhubung dengan pemimpinnya. Nah, jadi dengan demikian, kasus ini tuh menunjukkan nih bahwa dalam lingkungan organisasi yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu, keberhasilan seorang manajer tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang baik dengan karyawan agar kedua-duanya balance. Dan itulah suatu kerja yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan juga baik.